Yang kemudian harapan saya atau harapan kita ini juga nantinya menjadi visinya Provinsi Lampung juga dalam menyusun RPJP ke depannya. Jangan sampai semangatnya nasional nih, apakah kemudian pembangunan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Apakah sektor yang kemudian kita rela-rela keluarkan uangnya banyak, itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 12 yang tadi yang disampaikan Pak Asirin. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Erwin Oktavianto. Saya termasuk keluarga dari ITERA. Posisi saya adalah sebagai pengurus dari kegiatan usaha yang dibuat ITERA, yaitu PT WHC, WHT Consulting ITERA. Yang kemudian kebetulan saya termasuk adalah direktur operasionalnya. Dan saya juga aktif dalam hal kegiatan-kegiatan penelitian, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian dan sebagainya, yang juga tergabung dalam organisasi KURS, Central of Urban and Regional Studies. Di situ saya sebagai ketua peneliti ekonomi wilayahnya. Tentu berkaitan dengan hal-hal yang sudah dibicarakan tadi, bahwasanya ini adalah sebuah ide besar ya, khususnya terhadap kegiatan pembangunan khususnya di Provinsi Lampung kita saat ini. Ada banyak yang mungkin sudah disampaikan, memang sudah tidak mungkin lagi saya sebutkan satu persatu, tapi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa semuanya ingin berubah. Semuanya ingin menuju yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Saya minta apresiasi dulu. Tepuk tangan pada kita semuanya ya, yang sudah ada di sini. Karena menarik, karena memang diskusi-diskusi inilah yang sebenarnya diharapkan tumbuh di dalam Provinsi Lampung dalam memecah kebuntuan atau breaking the iceberg. Jadi memecah gunung es yang mungkin sudah lama ada di Provinsi Lampung, tapi belum terpecahkan. Karena seperti kita ketahui bahwa Lampung itu selalu dalam konteks daerah yang kalau menurut parameter PDRB-nya itu masih daerah yang miskin di bawah setelah Aceh dan Bengkulu, lalu kemudian Lampung. Termiskin ketiga di di Pulau Sumatera. Nah, itu pun kalau misalnya Aceh nggak kena tsunami, Pak. Jadi kalau Aceh kena tsunami, mungkin kita kalau Aceh tidak terkena tsunami, mungkin kita menjadi yang kedua di Pulau Sumatera. Nah, artinya apa? Ini menjadi base dasar kita untuk memotivasi kita dalam hal bagaimana mengembangkan provinsi ini menjadi jangan lagi yang terendah tapi yang juara tentu ya. Yang tentunya sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Bu Citra tadi bahwa ingin tangguh dan juga menuju sama dengan visinya Indonesia, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan bersama karena memang karena saya memang konteksnya adalah di bidang ekonomi, jadi mungkin saya nanti akan membahas kaitannya dengan ekonomi khususnya di sektor ekonomi pembangunan di makro dan mikronya. Nah, berkaitan memang dengan yang kita tinjau saat ini, bahwasanya perencanaan pembangunan yang ada di dalam Provinsi Lampung itu memang dalam menuju visi yang disebutkan tadi memang sangat erat kaitannya dengan targetan ekonomi yang memang ditargetkan untuk pengembangan itu gitu ya. Nah, tentunya dalam proses perencanaan ke depannya tentu ini memiliki tujuan-tujuan khusus. Salah satunya tujuannya adalah keluar dari MTI
atau Middle Income Trap, MIT, mohon maaf maksudnya, MIT, Middle Income Trap. Di mana Middle Income Trap itu adalah area sebuah pendapatan per kapita masyarakat yang tidak mengalami perubahan, yang mana selalu berada dalam koridor pendapatan menengah. Nah, ini menjadi konteks global yang juga cukup viral di pembahasan ekonomi global di sana, bahwasanya salah satunya Indonesia menjadi salah satu daerah yang sebenarnya kaya, tapi ternyata kita mengalami yang namanya MIT ini, gitu, Middle Income Trap ini. Nah, yang kemudian menjadi dilematis bahwa kenapa demikian, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, ini yang kemudian muncullah gebrakan-gebrakan yang kemudian menjadi dasar pengembangan RPJP di nasional ya. Nah, yang kemudian harapan saya atau harapan kita ini juga nantinya menjadi visinya Provinsi Lampung juga dalam menyusun RPJP ke depannya. Jangan sampai semangatnya nasional nih, ini udah cukup membara, tapi masuk ke Lampung, ya kita cukup linear aja lah. Kita biasa-biasa aja dulu, yang penting ngikutin perkembangan aja, karena kan nanti pemimpin bisa berubah, ya kitanya juga mengikuti arahan pemimpin kan. Pemimpinnya maju ya kita maju, pemimpinnya turun ya kita turun. Artinya padahal bahwa SKPD itu memiliki sebuah dasar yang kuat dalam mempengaruhi sebenarnya pimpinan. Ketika kita memiliki perencanaan strategi yang seperti disampaikan tadi, dan dasar landasan yang kuat bahwa kita mau keluar dari MIT Pak, gitu. Ketika ada gubernur baru datang sini, mau ngapain kita? Kita mau keluar dari MIT Pak. Terus ke gubernur kedua baru lagi, mau ngapain kita? Kita mau keluar dari MIT Pak. Jadi dasarnya itu sudah jelas. Dengan demikian, ketika dasarnya itu dari, karena kan gini Pak, mohon maaf, setahu saya dan sepengetahuan saya, mohon maaf, selain Pak Wali Kota, dulu Pak Herman HN gitu ya, pada dasarnya pemimpin kita itu selalu menunggu sebenarnya dari OPD, apa kira-kira pendapat kamu orang tentang Provinsi Lampung ini? Mau jadi apa Provinsi Lampung ini? Terus apa program-program yang kira-kira bisa saya jadikan sebagai RPJM saya ke depannya? Kalau misalnya dari kitanya sendiri, waduh kita nggak ada juga Pak, saya ngikut Bapak aja lah gitu. Padahal pimpinan kita belum tentu juga memiliki basic perencanaan yang kuat dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian di sebuah daerah itu sendiri. Gitu. Perlu dorongan OPD, perlu dorongan dalam hal ini bisa jadi Bapeda dan lain OPD-OPD lainnya yang memang berkaitan dan berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga. Seperti yang saya sampaikan bahwa kaitannya untuk menuju keluar dari MTI itu kita tidak serta-merta bisa dengan mudah menyampaikan, oh bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu, maka kita akan keluar dari MTI. MIT, Middle Income Trap. Nah, ada hal-hal yang kemudian menjadi parameter yang harusnya ini sudah diperhatikan gitu ya kepada seluruh perencana, baik penyusun RPJP ataupun juga SKPD yang terkait, karena dasarnya simpel kok untuk MIT itu, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan PDRB yang kemudian dijuruskan, kalau misalnya daerah berarti PDRB, karena dasar dari perhitungan pendapatan daerah adalah PDRB. Pertumbuhan ekonomi dasarnya dari apa? PDRB. Meskipun juga ada beberapa tinjauan lainnya. Jadi kalau PDRB itu sektor usaha, tapi kalau yang lainnya seperti ada sektor konsumsi, pengeluaran keuangan dan sebagainya. Tapi kita yang sering kita bahas lah adalah PDRB, yang mudahnya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya.
mudahnya. Karena kalau kita bicara soal inflasi dan sebagainya agak bingung juga kita. Tapi kita bicara soal PDRB. Karena ini juga nanti berkaitan dengan bagaimana perencana dalam hal ini mengembangkan atau merencanakan sebuah daerah untuk menjadi apa. Karena standarisasi parameter itu secara umum yang banyak diterima oleh kalangan masyarakat adalah gimana caranya ekonomi tumbuh, gimana caranya saya bisa makan, gimana caranya orang-orang itu berkecukupan, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli tanah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan itu, gitu ya, maka standar parameternya ya kita buat saja sebagai misalnya PDRB sebagai simplifikasi parameter untuk menghindari MIT itu, gitu ya. Dimana ya kita ketahui bahwa sektor PDRB itu tidak hanya 1-2, tidak hanya industri pertanian, tidak hanya sektor pertanian, tidak hanya sektor industri, tidak hanya sektor perdagangan saja. Ada 17 Bapak Ibu sekalian yang harus kita tingkatkan dalam hal ini untuk meningkatkan rasio pendapatan kita agar terhindar dari MIT itu. Gitu ya. Nah, ke-17 itu tentu tidak semuanya bisa ditingkatkan karena seperti yang disampaikan. Nah, kalau ini saya coba realistis dikit lah, Bu Citra. Jadi kita coba, ya udah kita ngikutin deh keterbatasan pemerintah. Misalnya soal keterbatasan anggaran gitu ya. Ya kita nggak punya anggaran banyak Pak, kita terbatas ya cuma segini untuk setahun paling cuma pembangunan ini sekian miliar, pembangunan ini sekian miliar. Tapi ini menjadi hal yang penting karena pembangunan yang kita lakukan ternyata tidak banyak mengacu pada parameter yang sudah kita buatkan. Terkadang membangun alokasi dasar ya udah untuk jalan yang notabene-nya mungkin menjadi sorotan utama masyarakat atau untuk yang lainnya sebagainya dan atau untuk pertanian yang mungkin kebutuhan irigasi dan sebagainya gitu. Tapi ada hal yang penting, apakah kemudian pembangunan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Apakah sektor yang kemudian kita rela-rela keluarkan uangnya banyak itu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi 12 yang tadi yang disampaikan Pak Asirin. Supaya keluar dari MIT kita harus 12% per tahunnya. Apakah itu gitu? Apakah dengan jalan atau dengan ini? Maka benar apa yang disampaikan oleh maaf tadi Pak di belakang Ibu Citra saya lupa Pak Andi tadi bahwasanya ya butuh strategi. Nah, strategi ini sebenarnya ada hal yang mesti kita bahas bersama yang kemudian tentu nanti di pertemuan selanjutnya karena mungkin ini sudah sore nanti karena strategi ini cukup banyak Pak Bu, pasti sangat kompleks dan tentunya kita berharap juga ketika penyusunan strategi ini kita juga dilibatkan karena kita juga mengikuti ini kan gitu. Jadi sehingga strategi yang muncul itu juga tanggung jawab kita juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya bicara, tapi juga bertanggung jawab atas apa yang nanti kita sampaikan ke depannya. Bagaimana caranya melihat potensi-potensi yang muncul, khususnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam hal ini untuk menghindari MIT yang sekarang sedang kita alami ini, gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat dari aspek sektor yang muncul saat ini, selalu kita berbicara soal pertanian. Benar tadi, saya rasa saya sependapat dengan berbagai pendapat yang disampaikan tadi bahwasanya pertanian saat ini kok selalu digadang-gadang tapi tidak menjadi pusat, tapi tidak menjadikan Lampung sejahtera ya. Kenapa ya gitu ya? Pertanian selama ini menjadi sektor utama yang dikembangkan, tapi kok rasa-rasanya malah, mohon maaf ini Bu, tahun 2004 kita 48% share pertanian. Tapi selama tahun 2004 itu sampai tahun 2023, ini sudah 20 tahun,
selama 20 tahun itu share pertanian kita berapa? Jadi 28%. Dari 48, kemudian kita ngomong terus, oh kita harus bangun pertanian, sampai sini berapa share-nya? 28% dari ekonomi secara keseluruhan di Provinsi Lampung. Tumbuh nggak? Tumbuh dikit. 1%, 2%, turun minus 1%, naik lagi 1%, 2%. Bandingkan dengan sektor yang lainnya sebenarnya yang bergerak secara otomatis. Seperti misalnya sektor industri, sektor perdagangan, ya seperti disampaikan oleh Bu Citra tadi, perdagangan kreatif itu bergerak secara otomatis sampai sekarang ini. Ekonomi kreatif kita gitu ya. Tidak ada sampai sejauh ini yang memberikan sebuah gebrakan untuk pengguna tapis atau pemproduksi tapis menjadi lebih sejahtera. Atau lagi-lagi misalnya dengan kebijakan tertentu, keripik pisang gitu ya, menjadi pengusaha keripik pisang di PU semuanya menjadi sejahtera. Ternyata tidak. Gitu. Nah artinya apa? Nah, ini menjadi hal yang juga harus kita evaluasi dalam untuk RPJP kita ke depannya. Karena apa? Proses evaluasi itu yang kemudian membuat kita berpikir ulang bahwa apa iya yang sekarang ini yang sudah kita lakukan ini sudah berdampak pada masyarakat. Apa iya yang sekarang kita jalankan ini ternyata sudah ada efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagainya dan sebagainya. Yang kemudian itu menjadi hal yang kita dalam tanda kutip harus pertimbangkan untuk membuat rencana RPJP ke depannya. Tentu harapan kami di sini kami sebagai ITERA juga ikut terlibat ya Pak Asirin ya dalam penyusunannya nanti supaya kami juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan. Nah, lagi-lagi kita bicara soal sektor pertanian. Baik. Ya intinya seperti itu untuk terkait dengan sektor bagaimana kita memilih potensi yang besar dalam sektor tersebut, khususnya 17 sektor tersebut, mana yang tingkat pergerakannya tinggi, itu yang kemudian bisa kita dorong. Nah ini ada berbagai penelitian yang sudah berlangsung, yang sebenarnya ada sih, kalau kita buka itu ada di dalam dokumen perencanaan kita. Sektor industri itu shifting share-nya itu tinggi banget gitu. Bagaimana itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Tentu ini nanti menjadi pertimbangan perencana untuk RPJP ke depannya. Lalu kemudian kaitannya dengan parameter ekonomi lainnya yang nantinya juga berkaitan dengan itu, tentu akan mendongkrak terhadap parameter ekonomi lainnya seperti misalnya pendapatan per kapita, kemiskinan menurun, IPM, dan juga lain sebagainya gitu ya. Nah, dua hal yang kemudian ingin saya sampaikan adalah bahwa dua hal terakhir Ibu, bahwa perencanaan daerah juga harus melibatkan swasta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asirin, jadi artinya kita ITERA jadi sepemahaman ini Pak Asirin. Jadi memang ITERA ini menginginkan bahwa dalam perencanaan daerah itu sendiri, bahwa kita juga harus menyodorkan rencana kita kepada swasta. Jangan kita menyuruh swasta yang menyodorkan apa rencana mereka terhadap Lampung gitu ya. Karena pada akhirnya ketika mereka menyuruh mereka meminta untuk investasi di mana, maka mereka akan mencari investasi terlarang. Seperti misalnya, mohon maaf, pembangunan rumah dan permukiman di kawasan Kemiling, misalnya gitu. Ya, karena sebelumnya kan di awal itu, Kemiling itu kan daerah reservoir, resapan, tapi kenapa diizinkan? Ngerubah RT RW-nya, gitu. Dirubah tipis-tipis lah biar bisa investor masuk. Kan sebenarnya tidak seperti itu gitu. Asalkan memang ada perencanaan atau RT RW yang kuat dan sah dan memang di situ tidak boleh, maka
bangun saja, boleh bangun perumahan, tapi dengan konteks bahwa perumahannya vertikal atau lain sebagainya, yang memang secara umum itu menjadi kekuatan kita dalam hal melindungi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu kemudian berkaitan dengan lain sebagainya, misalnya ada pembangunan besar kita seperti Aerocity, satu lagi, seperti misalnya Aerocity, Harbor City, Kim, Pelabuhan Tanah Merah, Kota Baru dan lain sebagainya, yang sampai sekarang pun masih bingung untuk dikembangkan itu menggunakan apa, gitu. Yang baru sampai sekarang hanya wacana saja, itu harusnya sudah bisa dibuatkan strategi. Ada banyak cara-cara yang memang kita gunakan agar kita dapat mewujudkan berbagai rencana-rencana pembangunan itu. Tentu ini menjadi PR kita bersama yang nanti mungkin di kesempatan selanjutnya bisa kita bahas bersama. Tapi pada dasarnya kita punya yang namanya skema KPBU, tapi sulitnya itu Bu Citra, yang sampai sekarang kayak misalnya ya TPA regional dengan skema KPBU, yang ada sekarang aja sampai sekarang belum terrealisasi. Padahal itu sangat dibutuhkan, misalnya ya menurut Gubernur, Pak Gubernur, itu sangat dibutuhkan adanya TPA regional. Dengan apalagi sekarang udah ada investornya udah ada, itu sangat dibutuhkan, tapi kok sampai sekarang belum ada gitu. Nah, artinya skema-skema yang skema-skema yang ada ini juga harus dipermudah, didampingi, kemudian diberikan assessment yang kemudian membuat investor jadi tertarik terhadap kegiatan-kegiatan atau perencanaan bangunan yang akan kita laksanakan. Nah, mungkin itu dari saya, Ibu Ida. Secara umum, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.